Oke. Berarti kalau 11 sampai 12 juta di bottom line, kita asumsi kurs 14.600, laba bersih antara 160 M sampai kurang lebih sampai 180 M berarti ya bisa dibilang ya. Iya, betul. Oke. P5 masih. Ya, guys, berarti memang masih PI 5 ya teman-teman. Berarti in terms of valuation, if and only if management can achieve ya, sebenarnya at this Betul. price valuationnya sih ya bisa dibilang sudah termasuk murah ya dengan PI 5 gitu ya. Oke, Betul. oke. Nah, mungkin ini tadi selalu ada lewat pertanyaan sudah 2 kali ya. Mungkin saya bacain aja gitu ya. Ya saya nggak sebut nama orangnya lah ya. Benar-benar yang dimaksud sebagai siapa gitu ya. Cuma kolaborasi dengan pemegang saham yang jumlahnya di atas 5% itu gimana? Apakah ada satu kolaborasi gitu yang mungkin sudah di-develop mungkin selama 7 bulan terakhir sejak ada pemegang saham baru? Jadi yang pertama itu sebenarnya yang implement IT itu mereka salah satunya. Oke. Itu satu ya, implementasi IT. Yang kedua, kita juga lagi coba bangun, bukan lagi coba, lagi dalam tahap proses pembangunan solar panel di pabrik. Itu dia juga yang akan bantuin. Jadi istilahnya kalau siang kita pakai solar panel, jadi lebih hemat ya, walaupun nggak seberapa, cuman dari segi aspek keberlanjutan itu lebih meningkat ya, sisi ESG kita ya, karena kita akan mencoba menghemat penggunaan listrik kita. Yang ketiga, sebenarnya kita lagi develop produk untuk domestik yang akan dipasarkan melalui chainnya mereka. Mereka punya banyak restoran, punya banyak istilah, mereka lebih mengerti food industry lah di Indonesia. Ya. Kita sebenarnya kemarin sempat launching produk di salah satu restorannya, ya itulah ya, pemegang saham kita yang melakukan itu. Cuman emang demandnya ada, cuman makanya kita lagi develop satu brand, belum tahu, tapi kita belum bisa publish kapan rilisnya, apa brandnya, kita belum, masih semua dalam tahap pembahasan. Tapi itu ya, jadi salah satu yang kita kejar nanti adalah bagaimana kita bisa memasarkan Ebinoya melalui channel yang mereka punya. Dan channel yang mereka punya itu nggak cuma restoran yang kita kan, mungkin kan yang publik tahu, oke, mereka jualan ini, jualan itu, jualan A, B, C, tapi kan mereka juga punya banyak kenalan ke industri pariwisata, industri hotel, restoran, and everything, retailer, supermarket. Nah, channel-channel itu yang nanti kita akan coba explore. Jadi kita nggak terbatas juga nih, misalnya nanti ada restoran yang kayak, saya nggak mau Ebinoya, saya maunya udang ini aja deh, yang lain bisa nggak kalian buat, itu juga kita bisa buat. Jadi kita nggak cuma terbatas kepada Ebinoya doang. Sementara sih itu targetnya, kerjasama yang sedang lagi dibangun ya. Jadi ada 3 ya, mungkin tadi sisi IT, aspek keberlanjutan lingkungan, sama yang ketiga aspek penjualan. Jadi komersial, ESG, dan implementasi digital di dalam pabrik. Itu sih sementara yang ongoing masih ya, yang sudah ongoing. Kedepannya kita tetap akan dalam tahap diskusi apa yang kita bisa kerjakan bareng, cuman sementara masih itu aja sih. Oke, berarti bisa dibilang pemegang saham baru ini membawa, bisa dibilang kombinasi, kalau bisa nanti bisnisnya lebih PMMP lebih ke B2B juga ya, kayak ke hotel, restoran gitu-gitu ya. Bisa dibilang. Sementara sekarang sudah B2B, cuman masih kecil porsinya, makanya kita mau coba tingkatkan lagi. Oke. Mungkin coba kita ada pertanyaan apa nggak nih? Oke, ada satu pertanyaan ya. Selamat malam nih, Pak Christian. Saya Abdullah Emir. Saya ingin bertanya, apakah PMMP ini ada rencana nggak mendirikan pabrik di timur Indonesia seperti Maluku, Papua, atau Nusa Tenggara? Jadi udah nyebrang pulau nih, bukan Surabaya lagi. Kalau sekarang belum ada rencana sih. Kenapa belum ada rencana? Yang pertama, lahan kita di Situbondo, Jawa Timur itu masih punya 9 hektar lah ya, masih kosong. Jadi istilahnya itu belum fully utilized. Dan yang kedua, lebih mudah mengoperasikan pabrik yang satu compound dibandingkan berbeda-beda compound. Itu yang pertama, itu yang kedua. Yang ketiga, UMR Situbondo itu masih sangat rendah dibandingkan lainnya ya. UMR kita masih di angka 1,95 tahun lalu. Tahun ini mungkin untuk 2 finally, tapi kita nggak tahu UMR tahun ini. Tapi UMR kita di Situbondo masih cukup rendah, makanya kita juga belum mau pindah. Yang terakhir ya, kebanyakan petambak itu lokasi Jawa Timur basically. Jadi makanya
walaupun sudah mulai banyak ya di Sumba, di Maluku, di Sulawesi itu sudah mulai banyak petambak. Kita juga ada suplai kita dari Maluku, ada suplai dari Sumbawa. Cuman tetap konsentrasi petambak itu masih di Jawa Timur. Makanya kita masih fokus di Jawa Timur sementara. Belum ada rencana untuk pindah ke Indonesia bagian lainnya sih. Oke, oke, oke. Mungkin apa? Pak Untung mau bahas soal teknikalnya PMMP ya? Boleh. Kita ini ya, kita Silakan Pak Untung. jam kita bahas dulu nih. Ini kan teman-teman sejak awal tahun sampai sekarang, sampai low yang I think 2-3 hari kemarin itu kan PMMP udah kena koreksi around 29%. Nah, area support itu yang pertama ya, yang area support pertama tuh 348, 346. Yang 3 hari kemarin itu terjadi technical rebound ya, begitu dia sentuh level 348 langsung terjadi technical rebound nih ya. Nah, yang harus teman-teman perhatiin itu area supportnya sendiri dari 320 sampai ke 350 seperti itu. Nah, terus juga buat hari ini ada koreksi sampai 2,6%. Tapi ya wajar lah ya, karena ISG kita juga ikut koreksi semua sambil nunggu besok hasilnya dari rapat Bank Indonesia ya. Yang tadi kan masih ngobrol-ngobrol, masih debat-debat. Oke, besok ada kesimpulannya nih dari Bank Indonesia, gimana itu juga akan mempengaruhi pergerakan market kita seperti apanya ke depan. Oke. Anyway, Pak Billy, kalau kayak saya ngelihat dari tutupan weekly-nya minggu kemarin, ini sebenarnya cukup bagus loh ya. Ya, dia lower low dari candlestick, tapi ditutupnya itu ditutup berhasil menguat gitu di. Ini kalau bahasa teknikalnya apa? Bullish engulfing kali ya. Nah, itu ya. Bullish engulfing kalau dia berhasil ngebreakin lagi 394 yaitu high kemarin. Nah, PMMP ini punya potensi buat bergerak lalu menguat lagi ya. Jadi teman-teman itu ingetin 394 itu kalau berhasil di break berarti bisa potensi menguat sampai ke arah 412 sampai dengan ke arahnya 436-an, kurang lebih seperti itu. Gitu. Mungkin ya dari ngobrol-ngobrol yang malam ini Pak Billy ya, kita bukan sama sekali semua disclaimer on, kita nggak nyuruh beli, nggak perlu jual ya, kita hanya berbagi informasi lah, berbagi informasi. Nanti di kuartal berikutnya PMMP ada rencana mau right issue ya, teman-teman juga udah ngedengerin nih ya penjelasannya buat apa gitu kan. Terus juga hasil dari result kuartal keempat yang banyak WA saya, lo kok boncos gitu kan, udah dijelasin. I think ya silakan aja semuanya, data-data ya udah tinggal dipikirin masing-masing, trade issue mau ikut apa enggak, bener kan ya, worth it apa enggak ya, semua gantung ke diri kita masing-masing ya, seperti itu aja. Iya, betul. Dan perlu dipahami juga, baik lagi kan gimana pun kalau saham ini lebih enak ini ya, Pak Untung ya, kalau marketnya juga naik gitu ya. Kalau marketnya lagi jelek ya, saham mau fundamentalnya lumayan oke pun bisa keseret juga ya. Contoh hari ini batu bara gitu kan, batu baranya naik ya, sahamnya kena sapu aja kalau marketnya turun gitu kan. So ya market ya begitulah ya teman-teman. Dan juga situasi kayaknya sejak COVID itu kan nggak gampang buat hampir semua perusahaan ya. 2020 ada COVID, 2021 yang main yang digital doang gitu kan, yang ekonomi semua bisa dibilang tiarap gitu kan. 2022 baru mau bangkit, sekarang gantian gitu kan, ada perang dan segala macam. Jadi memang hampir setiap tahun sekarang kayaknya ada kejutannya sendiri gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Oke nih, pas nih untuk nutup. Right isunya udah ada pembeli siaga belum Pak kira-kira? Apakah majority owner akan ikut participate atau akan ada investor strategis mungkin? Kalau saya boleh ngumumin sih, saya pengen ngumumin ya. Cuma kan sebenarnya semua menunggu ini LPS saya belum dapat persetujuan LPS nih. Jadi mungkin jadi LPS kita rencana di bulan Juli tahun 2022 untuk meminta persetujuan tersebut. Jadi sampai nanti saya seperti tidak boleh mendiskus apa-apa juga. Tapi pastinya setelah kita dapat izin dari LPS, setelah kita pertama kita juga cari demand buyer dulu, public statement ini ada yang ngisi nggak nih, sambil nunggu persetujuan LPS ya. Kalau emang sudah dapat persetujuan ya, sudah tahu mau lepas berapa, mau issue berapa, pasti kita akan disclose apa yang mesti kita disclose. Tapi buat sementara kita belum bisa ngasih tahu nih apakah ada pembeli siaga, apakah belum ada, begitu sih. Ya, intinya tunggu tanggal mainnya berarti ya, intinya itu berarti ya Pak Christian.
Oke, oke, Betul. oke. Mungkin Pak ini Billy, kita udah. sebentar. Nah, Sebentar, sebelum ditutup, nah, ntar ini juga ada request. Pak Billy itu kan termasuk Apa tuh? legend juga. Nah, teman-teman juga banyak nanya pandangan Pak Billy ke market. Ya kita omong lah untuk 2 minggu ke depan atau kayak gimana. Atau buat ya kita omong 2 minggu lah. Nah, menurut Pak Billy kayak gimana Pak marketnya Pak kurang lebih? iya, mungkin yang tadi aku bilang juga ya, market sekarang nggak gampang gitu ya. Kita juga tiap hari rata-rata di kantor tuh bisa dibilang discuss terus. Kenapa market sekarang itu susah diprediksi gitu ya. Ya contoh paling gampang hari inilah gitu. Call-nya hari ini, call-nya Jumat kemarin naik loh 417 gitu kan. Terus kita tahu sekarang di India lagi demand-nya gila-gila. Tapi kita ngeliat harga saham call turun kayak gitu ya, kadang-kadang ada yang nggak masuk akal kan ya kayak begitu kan pergerakan hariannya. Cuma balik lagi kalau kita ngeliat market sekarang ya apa besok kan kita ada BI ya, tadi Pak Untung udah bilang gitu kan, memang besok kayaknya belum akan naik, tapi I think besok BI akan kasih sinyal nih kapan dia mungkin akan mengikutin the Fed naikin Ya. suku bunga, karena kan namanya juga bank sentral, you have to give yang namanya forward guidance gitu kan. Nggak ada bank sentral yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan langsung naikin suku bunga aja gitu, karena itu kan bisa shock gitu kan. Nah sama, I think ini akhir Mei orang kan ya, kalau aku dengar kiri kanan gitu kan, orang-orang expect ya mungkin Juli lah BI akan mulai gerak gitu kan di kuartal 3 ya. If so, dan harusnya mulai besok BI akan mulai kasih sinyal nih kalau kita mau naikin suku bunga apa enggak, bahasanya besok kita lihat lah gitu ya, udah akan kelihatan harusnya dia kasih sinyal gitu. Nah sama, baik lagi sebenarnya yang paling kita serem itu bukan market Indonesia-nya Pak Untung gitu kan. Kalau market Indo sebenarnya fundamental kita strong-strong aja, bahkan sebelum kita libur lebaran ISG kan bisa dibilang kan termasuk yang paling kuat di global gitu kan. Benar. Tiba-tiba nggak tahu deh setelah lebaran gitu kan bandarnya udah maaf-maafan main hajar aja ke bawah gitu kan, mungkin kan kalau sahamnya hancur-hancuran semua nih, kita juga bingung gitu kan. Dosanya udah bersih, Pak. Dosanya udah Iya, bersih, udah dosa iya. lagi deh. Iya, ya makanya jadi memang ya apa balik lagi, sama besok juga kan Jerome Powell akan kasih statement lagi ya. Nah, memang yang perlu kita pahami sekarang adalah selama 10 tahun terakhir ini setiap market koreksi, the Fed itu selalu akhirnya nunduk sama market. Setelah turun 20%, QE lagi, stop naikin interest rate gitu kan, dan segala macam. Nah, tapi kalau yang saya sebenarnya nunggu nih dari kemarin gitu kan, kapan nih the Fed kayaknya bakal fold sama market gitu kan. Tapi kalau lihat-lihat ini Fed kayaknya sama sekali nggak ada itikat baik apa menyelamatkan market nih kayaknya. You are on your own gitu kayaknya gitu kan. Ya sudah, lu udah nikmatin stimulus dari gua bertahun-tahun, terutama yang pas pandemi ini. Ya sekarang inflasi ketinggian, ya we have to do what necessary to do gitu kan. Ya kita mau naikin suku bunga gitu ya. Regardless marketnya kayak gimana, ya kan Jerome Powell sendiri udah bilang kan, the normalization will include some pain. Dia udah bilang some pain, dia udah bilang loh some pain gitu kan. Dari situ kita udah tahu berarti secara nggak langsung dia pengen bilang nih, ya kita pokoknya mau naikin suku bunga ya. Hopefully the economy bakal bertahan. Bahkan kemarin kan minggu kemarin Treasury Secretary-nya US Janet Yellen bilang, I hope with the Fed skillnya the Fed and by luck. Dia udah ngomong by luck loh. Dengan keberuntungan we can achieve soft landing. Ya, maksud saya kalau sekelas Treasury Secretary aja ngomongnya udah by luck, ini berarti kita sekarang main di pinggir tebing nih, ini bisa selamat gitu kan. Kalau selamat, marketnya bisa terbang lagi dari titik sekarang, karena gini, di posisi sekarang market itu menurut aku sebenarnya udah price in kalau soal kenaikan suku bunganya US. Nah kan kalau kita ngomong PE ya, P-nya udah turun nih. Nah, P-nya udah turun ke normal sebelum COVID. Nah, yang jadi masalah sekarang, we have to make sure I-nya itu nggak turun. Gitu, karena percuma P-nya turun, kalau ternyata E-nya habis ini gantian earning-nya yang turun, kan udah naik suku bunga, ekonomi seluruhnya kan gantian yang turun. Nah, kalau E-nya yang turun, otomatis P-nya naik lagi dong ya kan, secara nggak langsung kan. Nah, makanya yang perlu kita waspadai dan perhatikan selama 1-2 bulan ke depan ya itu sih. Ya, kalau E-nya ini bertahan, di area sekarang market itu sebenarnya udah murah, terutama di US ya, itu udah cheap lah, apalagi teknologinya udah babak belur semua itu kan. Nah, tapi kalau sampai E-nya ini masih mau turun, nah then maybe kita masih bakal wild ride dulu nih, sampai nanti mungkin mendekati midterm electionnya US. Nah, biasa kalau historical midterm election US, biasanya habis itu baru akan bagus ya, berarti masih sampai Oktober. Berarti kita masih
the pain masih akan ada 4 bulan lagi kalau sampai ini nggak kelar-kelar gitu. So hopefully lah inflation cepat turun gitu ya. Berarti bisa disimpulkan begini kan. Tadi Pak Billy bilang bahwa biasanya the Fed itu akhirnya ujung-ujungnya tunduk sama pasar. Gitu, sama pasar. Nah, kalau kita ngomong dari sisi teknikal, teman-teman yang pakai yang pakai Fibonacci retracement, Nasdaq Composite itu baru berhasil ngejebolin level 38,2. Biasanya teman-teman suka nungguin ini ya, retracement 50% sama 61,8. Apa jangan-jangan itu yang ngebuat the Fed tunduk? Oke deh, udah ada gue nyerah, gue nggak akan naikin suku bunga itu. Ya, siapa tahu ya, nggak tahu ya, bisa jadi iya, bisa enggak. Tapi ya closingan dari weekly kemarin ya, tetap berpotensinya ya arah buat Nasdaq, Dow Jones itu lebih ke arah ke bawah juga ya. Naik juga cuma teknikal doang. Soalnya ini aku mau cerita juga nih ke Pak Untung nih. Kemarin disurvei juga sama fund manager di US gitu kan. Kira-kira di level berapa baru the Fed kayaknya bakal sorry guys, I'm just kidding gitu kan. We are too far lah naikin interest rate gitu kan. Itu di S&P sekitar 3.400 katanya. Which is berarti kita masih punya 12-13% downside lagi. Which is itu sebenarnya menurutku make sense. Kenapa? Sekarang kan PE udah turun balik normal, tapi I-nya ini kan belum direvisi nih. Ya kalau sampai earning dianggap turun sekitar 10-15%, ya benar ketemunya di sekitar 3-4an mungkin. Nah at that time, mungkin the Fed akan 3-4 katanya S&P-nya. 3-4 ya. Nah pokoknya prinsip market di US adalah gini, the market stop panic when the central bank start panic. Nah itu dia tuh. Jadi ya itu sih quote di sana seperti itu. Jadi market nanti lempar bola. Nah sekarang lu yang panik deh gitu kan? Iya. Kalau Fed yang udah panik, market biasa baru akan tenang. Itu begitu. Selama the Fed masih kayak begini-gini ya kita bakal liar dulu nih sementara waktu gitu. Kalau misalkan jadi, besok BI misalkan udah jelas lah bukan udah jelas ya, kemungkinan besar nggak mungkin nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba lu naikin suku bunga, bener kan Pak? Ya. Tapi setidaknya misalnya pernyataan mereka itu hawkish aja gitu, itu udah bisa ngebuat pasar kita lebih stabil lah ya. Paling banter juga ya bullish udah susah lah. Yang tadi Pak Billy bilang juga ya, maybe sampai ke Oktober buat bullish susah, berarti probability-nya ya kalau nggak bullish turun juga kita fundamental kita cukup kuat, artinya ya kemungkinan besar sideways doang ya Pak ya. Iya, paling di kondisi market kita kayak sekarang yang penting harga komoditi tetap strong. Our country kan is a commodity country, itu udah akan membantu. Kedua, toh dengan kondisi kayak sekarang juga kita lihat BI kan rupiah kan termasuk masih kuat lah ya, nggak sampai melemah kayak 15.000 apa segala macam gitu kan. So ya harga minyak juga ya di level sekarang masih bisa disubsidi lah gitu ya. Nah jadi ya paling kita lihat ya BI mungkin cukup kali kalau naikin suku bunga cuma 50-70 basis mungkin tahun ini, I think itu udah more than enough sih untuk maintain ekonomi kita, untuk jaga inflasi sama jaga growth tetap bareng-bareng sih. Ya intinya sih kalau kita pengennya dolar ya intinya sih kalau mau kita summary ini ya untuk 4 bulan ke depan apapun trading cepet aja, ada untung ya bungkus aja gitu kan. Nah kan, makanya ikutin untung stok gitu kan ya. Jadi kalau ada untung bungkus aja. Dan yang kedua ya juga pay attention lah ke US market. Kalau sampai earning yang mulai turun, nah itu kemungkinan besar kita masih akan volatile dulu sih for a while. Oke. Area support kuat buat teman-teman ya, berarti kemungkinan besar market the best-nya aja cuma sideways lah ya buat kita ya, untuk beberapa bulan ke depan sideways aja. Betul. Ya, udah bagus lah. Udah bagus kalau kita bisa sideways aja sih. Maksudnya nggak turun dalam lagi ya. Ya maksudnya kita udah relatively udah better lah daripada ini naik. Oke, berarti ya area support yang kemarin berhasil ketahan itu di level 6.480 itu nggak sempat jebol ya, sentuh pun nggak sempat sih, beda dikit langsung market rebound lagi. Kemudian area resisten yang harus diperhatiin itu level 6.000 ya, saya buletin lah ya 7.000 lah, udah 7.000 aja ya saya buletin, berarti antara 6.480 sampai 69 ya. Kalau tadi Pak Billy itu ya ngingetin kalau seandainya terjadi chaos lagi ya, earning ternyata di Amerika itu turun, market kita juga ya bisa ada shock dulu ya. Nah, area supportnya perlu diperhatiin kalau 6480 itu 6263. Nah, Pak Billy, saya
cuma berandai-andai. Kalau seandainya ternyata benar nih skenario membuat The Fed itu panik, ya Ya, pasar kita juga pasti ikutan dong, bener kan? Pasar kita ikutan. Kalau market lagi very digebuk, Pak Billy akan nge-share saham apa Pak? Sektornya, Pak? komoditi. No, komoditi Tetap komoditi. udah pasti nomor 1, 2 blue chip, dan ketiga mungkin tech ya. Karena buat saya sekarang market saham-saham tech itu udah dihajar, bahkan kalau di US kalau kita mau cek ya, itu bahkan kayak harga kayak Zoom dan segala macam tuh udah balik even before pre-pandemi loh gitu. Nah jadi buat saya sih ya di luar sana mungkin aksi sell off-nya itu udah a bit overextended, tapi ya balik lagi lah, namanya manusia tuh ada FOMO-nya kan, dan baru mau ikut kalau ada kepastian kan ya, meskipun sekarang lagi murah ya dia pikir entar aja lah, kalau emang things sudah clear baru mereka mau ikut kan gitu kan. Jadi komoditi nomor 1, mungkin kedua blue chip, ketiga boleh tactical buy di tech mungkin kalau nanti memang ada koreksi, karena ya sebenarnya valuation-nya sih udah lumayan inilah atraktif lah gitu. Maksudnya dibanding historical ya, jadi jangan disamain. Maksudnya jangan sampai teman-teman berpikir wah PI-nya kan masih puluhan gitu kan. Ya tapi kita kan harus melihat valuation teknologi itu kan agak berbeda ya dibanding ekonomi gitu. Thank you Pak Christian, Semoga- thank you Pak Untung, ya thank you teman-teman semuanya.